Oke, jadi di sini gua pengen bahas tentang soal anak tanggal 026 ya. Di sini kayak hanya membantu ya. Di oke, di sini kan akar 27. Nih, akar 27 itu bisa kita sederhanakan jadi kayak kan 27 itu kan hasil dari 9 kali 3 gitu kan. Nah, kalau di sifat akar itu, kalau perkalian misalnya akar A dikali B itu sama kayak akar A dikali akar B. Tapi A ditambah B itu tidak sama dengan akar A ditambah akar B gitu. Itu nggak sama. Ini berlaku untuk sifat berlaku untuk apa pengurangan dan pembagian juga. Kalau pengurangan ya ikuti yang plus, yang pembagian ikuti yang kali gitu. Nah, jadi di sini kan 9 kali 3 berarti kan sesuai sifat yang pertama. Itu akar 9 dikali akar 3 gitu. Nah, di situ kan akar 9 itu kan hasil dari itu ya kuadrat sempurna gitu kan. Berarti kan 3 tuh kali akar 3. Kenapa langsung kali akar 3? Ya karena akar 3 itu kan bukan akar sempurna bukan dari hasil dari hasil kuadrat kan, bukan. Nah, jadi akar 3 gitu. Sama ini 12. Nih, 12 itu hasil apa sih? 4 kali 3 gitu kan. Nah, itu jadi berapa? Akar 4 dikali akar 3 gitu. Itu sama aja kayak akar 4 itu berapa? 2 kali akar 3 gitu. Nah, udah tinggal kita masukin ke persamaan ini. Kita ganti aja. Berarti di sini kan 3 akar 3 dikurangi 2 akar 3 per akar 3. Nah, di sini sama nggak sih kalau kita bikin jadi kayak gini? Akar 3 per akar 3 dikurangi 2 akar 3 per akar 3 gitu kan. Sama. Nah, udah di sini tuh kan kita kayak sama-sama kita bagi dengan akar 3. Berarti ini kan sama aja kayak kita hapus akar 3, ini akar 3 habis. Ini akar 3 habis. Berarti sisa 3 dikurangi 2. Jadi jawabannya itu adalah 1. Nah, untuk jawaban nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Nah, rasionalisasikan bentuk ini. Nah, di sini tuh gue mau ngasih tahu dulu. Jadi, semisalnya 1 per A akar B itu kalau kita kali sekawan, bisa aja kita tulis akar B langsung. Karena dia sifatnya perkalian. Nah, ini bisa. Tapi, kalau dia sifatnya penjumlahan atau pengurangan, dia kayak misalnya kan 1 per akar A dikurangi akar B. Ini sistemnya sama kayak plus ya juga. Nah, ini kalinya sama sesama akarnya. Jadi kalau di sini min berarti sini plus. Jadi sini misalnya akar A, tunggu ya. Oke, di sini itu kan min tadi kan. Nah, kalau dia di sini min itu jadi plus. Gini, itu per akar A plus akar B gitu. Ini dia pemahaman. Nah, udah tinggal kita masukin aja. Berarti kan sini kan pakai sifat yang kedua ini kan. Pakai cara yang kedua itu. Sini akar 5 dikarang akar 2 dikali akar A, akar A lagi. Akar 5 karena di sini minus berarti ya jadi akar 5 plus akar 2 gitu. Per akar 5 tambah akar 2. Udah. Nah, gua kayak langsung mikir. Ini kan ada plus. Ini ada plus, ini ada minus. Nah, ingat lagi kayak misalnya nih A ditambah B dikali A kali B A kurang B itu sama aja kayak A kuadrat dikurangi B kuadrat kan. Nah, ini dia sistemnya sama.
kayak gini. Jadi kan sama aja kayak kita langsung tulis A kuadrat tuh 5, B itu 2 gitu kan. Nah, di sini kan berarti akar 5 kita kuadratin. Min akar 2 kita kuadratin gitu. Nah, jadi di sini tuh kan ini kan akar 5 plus akar 2 gitu kan. Udah di sini berapa gitu kan. Di sini kan jadinya akar 5 plus akar 2. Ini akar 5 dikuadratin 5 dong. Akar ketemu kuadrat kan habis akarnya. Dikurangi akar 2 dikuadratin. Berarti 2 gitu kan. Ya udah. Berarti di sini nanti hasilnya akar 5 ditambah akar 2 per 3 gitu. Jadi jawabannya yang B. Nah, lanjut yang nomor 3. Nah, di sini kebetulan nih pakai sifat juga. Dia pakai sifat. Nih, gua kasih tahu sifatnya tuh kenapa gua langsung mikir ini kayak A tambah B kuadrat. Karena di sini kan jadinya kan A kuadrat ditambah 2 dikali B kali A kan. 2 kali A kali B gitu sama aja kan. Ditambah B kuadrat gitu. Nah, kan sama nih bentuknya. Berarti bisa dong kita masukin kayak gini. Kita samain. Misalkan A kuadrat itu A. 2AB itu 2AB itu sama dengan 2 akar A. Dan B itu B kuadrat tuh 1 gitu kan. Nah, kita jangan berpatok ke sini dulu, yang ke 2AB karena kita belum tahu nilai A dan B-nya. Nah, kita masuk ke A kuadrat. A kuadrat sama dengan A. Nah, di sini berarti kalau mau kita samain, kalau kita mau cari A-nya, jangan A lah ya. Kayaknya terlalu rumit kalau di sini A. Jadi kita bingung. Kita pakainya XY boleh lah, boleh boleh. X, Y gitu. Berarti di sini kan X kuadrat, Y kuadrat. X kuadrat, Y kuadrat. Ya, X kuadrat di sini X kuadrat. Oh, bentar. Di sini XY. Nah, di sini tuh Y kuadrat. Oke ya, saya. Kita ganti dulu. Bentar. Di sini berarti kan tadi apa? Y X kuadrat. Di sini 2XY. Di sini Y kuadrat. Oke. Nah, lanjut. Di sini gimana caranya X kuadrat itu jadi A gitu kan. Nah, berarti di sini dong bisa aja kita tulis kan kalau kita mau nyari X kan kita mau nyari X sama Y buat nyari ini. Ya udah berarti di sini kita kalau kita mau nyari X berarti kita harus habiskan kuadrat ini kan. Berarti sama aja kayak seperdua kan. Dipangkati seperdua kedua ruas. Ini seperdua. Nah, kalau sifat akar kan gini. Kalau dia ada pangkat dipangkati lagi kan berarti dikali kan. Berarti kan 2 dikali setengah gitu. 2 dikali setengah berapa? 1. Karena di sini 2 habis kan. Jadi 1. Nah, udah berarti nih jawabannya yang ini udah pasti X per 1 akar 1 per 2. Nah, 1 per 2 itu sama kayak akar A. Kenapa gitu? Karena di sini misalnya A pangkat 1 dikuadratin itu ada 2. Jadi, kalau ditulis itu A dipangkati 1, pangkat 1. Kalau di akar, ini kan akar ini kan kalau 2 tuh biasa nggak ditulis nih. Bisa nggak ditulis. Nah, berarti kan langsung masuk ke 2. Kalau 3 ya sepertiga. Kalau akarnya di sini 4, ya seperempat gitu. Setidaknya pasti udah tahu dah sifat yang itu ya. Nah, udah nih. Berarti di sini kan akar A. Nah, kita dapat nih A. Berarti ini kita tinggal nyari Y. Nah, nyari Y, gimana nih nyari? Ya tinggal Y kuadrat dengan 1. Sama kan? Kayak gini. Ini Y dikuadratin pangkat
kuadratin setengah lagi, itu 1, kuadratin setengah gini kan. Nah, itu berarti sama dengan Y. Akar setengah, akar setengah itu berapa? Akar, akar setengah, pangkat setengah itu berapa? Akar kan. Nah, 1 diakarin berapa? Ya tetap 1, jadi Y-nya 1, gitu. Y-nya 1. Udah, tinggal kita masukin ke persamaan ini nih. 2 kali X-Y kali Y. Nah, gitu kan. Berarti kan 2 akar A akar dikali 1 kan. Berarti sama aja kayak 2 akar A. Sama. Nah, makanya itu alasan gue bikin dia jadi bentuk kayak gini. Oke, siap itu. Masih panjang lagi. Di sini kan ada akar. Nah, karena ini bentuknya sama kayak ini, ya udah tinggal kita masukin. Kan tadi ini A. X itu apa? X itu akar A. Tinggal kita akar A. Ditambah. Y itu apa? Y itu apa? 1 kan. Ini 1. Ini kan 1 dikuadratin. Nah, ingat lagi yang tadi. Kalau A dipangkati sesuatu itu N dipangkati N itu sama aja kayak diakarin M gitu. Itu sama aja kayak A N M gitu kan. Nah, kita anggap ini A. Berarti di sini udah tentu kayak A ditambah 1 dipangkati 2 per ini kan nggak ada ya, nggak ada. Berarti itu 2. 1 per 2. Berarti 2 per 2 itu berapa? 2 per 2 itu berapa? 1. Berarti nilai di sini udah pasti akar A ditambah 1. Gitu. Jadi jawabannya itu C. Oke, lanjut ke nomor yang 4. Nah, di sini sama yang kayak tadi, akar 8. 8 itu berapa sih? Perkalian 4 kali 2. Nah, kenapa dia 4 kali 2? Kenapa enggak yang lain? Ya kan, cuman itu gitu kan. Yang dikalikan gitu. Berarti kan sini akar 4, akar 2. Sebenarnya kayak di sini kan ada akar 2 nih. Ini kan akar 2 ini udah dibilang tuh bukan akar bukan dari hasil dari hasil dari kuadrat kan. Akar 2 nih. Ya udah, berarti kita berpatokan ke akar 2. Jadi kita ubah ini jadi akar 2 semua gitu. Ini kan akar 4 itu kan 2. 2 akar 2 gitu. Nah, sama ini juga kita harus berpatokan ke 2. 18 dibagi 2 itu berapa? 9. Berarti makanya 9 dikali 2 gitu. Berarti berapa? Akar 9 dikali akar 2. Itu berapa? Itu kan 3 akar 2. Lanjut. Berarti di sini kita tinggal ubah aja. 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 per, aduh, salah ya. 3 akar 2 per akar 2. Nah, ini kan kayak 2 akar 2 per akar 2 ditambah 3 akar 2 per akar 2. Sama. Ya udah, di sini kan kalau sama nih kita tinggal sederhanakan aja. Jadi kan di sini sisanya jadi 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 itu berapa? 5. Udah, jadi jawabannya itu 5A. Lanjut nomor 5. Waduh, kok ada jawabannya? Nah, di sini kita ubahnya kayak kita pecah lagi gitu. 50 itu berapa sih? 25 kali 2. Kenapa kita ngambilnya 25 kali 2? Kenapa enggak 5 kali 10? Kenapa enggak yang lain gitu? 5 kali 10 lah. 5 kali 10 kan 50. Nah, oke. Kenapa kita ngambil 5 kali 10? Di sini tujuan kita hanya untuk menghilangkan akar gitu. Berarti kan kalau kita mau ngilangin akar, otomatis kita pakai yang kayak perkalian kuadrat gitu. Perkalian kuadrat kan. Ya, tujuan kita tuh kan cuma untuk mencari kayak perkalian kuadratnya kan. Nah, 25 itu kan perkalian kuadrat dari 5 gitu. Makanya kita ngambilnya yang 5, bukan 5 kali 10 gitu. Kita ngambilnya yang 25 kali 2, bukan 5 kali 10 gitu. Nah, oke lanjut ya. Ini kan hasilnya 50, yang 50 tadi kan. Oke, kita bedahnya satu-satu aja ya. Ini yang 50. Ah, nah, kita ambil yang X pangkat 3 lagi. Nah,
di sini tuh oke, udah satu-satu aja. Jadi akar 50 itu sama dengan akar 25 dikali 2. Nah, berarti ini sama aja kayak 5 akar 2 kan? Enggak, ini kan akar 25 gitu. Ini akar 2 kali akar 2. Bukannya juga yang akar 2. Nah, lanjut ke yang akar X pangkat 3 gitu. Nah, bisa nggak kita tulis X pangkat 2 kali X pangkat 1? Tentu bisa. Karena di sini tuh kayak gini. Eh, kalau dijumlahin berapa? Kalau perkalian kan dijumlahin kan akarnya. Tapi kalau pembagian dikurangi, berarti ini jumlah kan. Itu kan X pangkat 2 ditambah 1 kan pangkatnya ini. 3. Makanya kita bisa ubah kayak gini. Gitu. Nah, berarti sini kita bisa ubah kayak gini kan. X kuadrat dikali X atau X pangkat 1 bebas. Sama aja kan. Nah, kan ingat lagi yang tadi. Ini A pangkat N diakarin M itu sama dengan A pangkat N per M. Nah, berarti di sini kan kalau nggak ada angka berarti 2 kan. Berarti sama aja kayak X pangkat 2 per 2. Itu berapa? X kan. Nah, ini kan nggak ada nih. Ya tetap X aja gini. Udah berarti X kali akar X gitu. Untuk yang ini. Kalau yang akar Y, ya udah akar Y aja gitu. Nah, baru kita baru kita kelompokkan. Di sini akar 5 5 akar 2 baru dikalikan X akar X kali akar Y. Nah, ini kan sifatnya perkalian, berarti bisa dong kita ubah jadi yang di luar kurung kita pisah, kita gabungkan 5 kali X gitu, 5X kan, per yang di dalam kurung 2 dikali ini kan untuk yang kurung X kali Y, jadi 5X. Nah, ini jadi jawabannya kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Nah, di nomor 6 nih, nih, ini kan sebenarnya penjumlahan. Jadi ya udah semua. Jadi kayak 2 kali 3. Kalau sekali sekawan kan berarti berubah tanda. Berarti 5 dikurangi kali 3 itu per akar 5 tambah akar 3 dikali akar 5 kurangi akar 3. Nah, udah. Nah, berarti di sini kan jadinya ini kan tinggal kita kali akarnya sama akarnya gitu. Kalau kita kali. Jadi akar 3 kali akar 5 itu berarti 2 akar 15 dikurang akar 3 kali akar 3 berarti 3 berarti 2 dikali 3 gitu kan. Nah, ini sama yang kayak tadi. Ini gampangnya kalau dia plus minus ya tinggal kita kalikan akar sama akarnya yang sama gitu. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Akar 3 dikali min akar 3 itu min 3. Nah, tinggal kita tarik 2 akar 15 dikurangi 2 kali 3 itu berapa? 6 per 5 kali kurang 5 kurang 3 itu 2. Ya udah, berarti di sini 2 akar 15 per 2 dikurangi 6 per 2. Kan sama aja kan? Berarti sini akar 15 dikurangi 3 deh. Gitu. Jadi deh. Nah, lanjut yang D. D nomor 7. Nah, ini sebenarnya tuh sama kayak A dikurangi B. Oh, jangan A kurang B lah. X dikurangi Y dikuadratin. Itu sama ya nggak? X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat. Gitu kan. Nah, tinggal kita ganti X itu A, B itu Y itu ini akar B gitu. Berarti kayak kita masukin tuh jadinya akar A dikurangi akar B dikuadratin kan. Nah, X itu kan 3 akar A. Berarti akar A
dikuadratin dikurangi 2 X kali Y, berarti bisa dong kita tulis X kali A kali B gitu kan, akar A kali B ditambah Y kuadrat, berarti B dikuadratin gitu. Jadi A kuadratin berapa? A dikurangi 2 akar AB ditambah B. Itu sama aja kayak A ditambah B dikurangi 2 akar AB gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut ya di nomor 8. Nah, nomor 8 ini salah soal nih. Seharusnya akar 12 ditambah 2 akar 11 gitu. Nah, di sini tuh awalnya kan nyarinya gini. Ini akar 12 ditambah 2 akar 11. Itu sama aja kayak 26 ditambah akar 11 gitu kan. Karena 2 dikali 6 tuh 12, 2 dikali akar 2 kali akar 11 2 akar 11 gitu. Ah, rupanya nggak ada jawabannya gitu. Nggak ada jawabannya. Udah, di situ gua langsung mikir, oh apa gua pakai persama apa pakai sifat ya? Karena di sini kan rata-rata pakai sifat gitu. Udah, gua langsung mikir A tambah B itu dikuadratin karena nilainya itu positif semua. Kalau dia A kurang B tadi kan kayak gini. X kurangnya itu kan ada negatifnya, sedangkan di sini nggak ada negatif gitu kan. Oh iya, iya berarti di sini kan jadinya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat gitu. Jadi ini sama aja kayak A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB gitu kan. Nah, itu gue cocokin 12 ditambah 2 akar 11. Nah, ini bentuknya sama nih. Berarti akar 11 itu, A kali B itu akar 11. A kuadrat ditambah B kuadrat itu 12 gitu kan. Udah, misalnya nih, A kali B itu akar 11, sedangkan A ditambah B, A kuadrat ditambah B kuadrat tuh 12. Tunggu, berapa sih itu kan? Nah, ya kan? Berarti di sini berapa gitu kan? Nah, eh, jadi di sini kan langsung kayak gini kan. A kuadrat tambah B kuadrat itu 12. Nah, jadi di sini bisa dong kita tulis kalau akar 11 itu kan eh, prima gitu kan. 11 itu kan prima. Nggak bisa dikali dengan apa? Hanya bisa dikali sama satu gitu kan. Berarti nanti sini bisa aja kita tulis A itu akar 11, B itu akar 1 gitu kan. Kenapa? Karena ya 11 itu kan ya cuman bisa dikali sama satu, bisa dibagi sama satu atau dibagi sama dirinya sendiri karena dia prima gitu kan. Oh, udah berarti A itu akar 11, B itu akar 1. Nah, akar 1 itu kan sama aja kayak satu kan. Nah, itu tinggal kita masukin ke persamaan yang ini. Berarti di sini akar 11 kita kuadratin ditambah akar B itu berapa? Satu kan. Satu kuadrat gitu. Sama dengan 12. Ini 11 ditambah satu sama dengan 12. Oh, sama dong gitu. Berarti udah pasti jawabannya tuh akar 11 sama akar 1 gitu kan. Udah, kita masukin ke persamaan ini. Yang ini. Nah, berarti kan nilai A itu apa? Nilai A itu akar 11. Kan ada akar lagi ya tadi. Nih, nilai A itu akar 11. Sedangkan nilai B itu akar 1 atau 1. Bebas. Nah, di sini kan ada kuadrat. Ya udah, berarti kan kalau di sini akar kan sama yang kayak sifat tadi tuh, yang di atas tadi tuh kan akar tuh berarti kalau ketemu kuadrat habis dong akarnya. Ya udah, berarti di sini hasilnya nanti jadinya akar 11 ditambah akar 1 atau akar 11
ditambah 1 gitu. Apakah ada jawabannya? Harusnya jawabannya ada, itu A gitu kan. A. Oke, lanjut ke nomor 9. Nah, lanjut ke nomor 9. Nah, ini sama enggak tadi 18 itu sama aja kayak 9 dikali 2. Kenapa 9 kali 2 enggak 6 kali 3? Ya kan? Enggak 6 kali 3. Karena ya 9 itu kan akar eh, akar 9 itu kan hasil dari kuadrat gitu kan. Akar dari hasil kuadrat kan 9 itu kan hasil dari kuadrat 3 gitu kan. Ya udah, kalau 6 itu kan enggak ada. 2 apalagi gitu. Ya udah gitu kan. Per akar 2 ditambah 8 itu apa? Sama kayak tadi 4 kali 2. Karena 4 itu nilai dari kuadrat gitu kan. Nah, di sini kan jadinya 18 itu sama kayak yang di atas 9 kali 9 dikali 2. Ini. Nah, berarti kan sini kan 9 kali 2 itu 18 tadi. Ya udah, berarti di sini kan bisa kita buat kayak akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. 3 akar 2 per akar 2 gitu kan. Ditambah 4, berarti 2 akar 2. Ini 3 akar 2 gitu. Nah, sini sama. Ini akar 2, ini habis. Akar 2 ya habis. Udah, berarti di sini sama aja kayak 3 ditambah 2 akar 3. Nah, ini kan 3 per 1 ya. Ya udah, berarti di sini penyebutnya 3. Berarti 3 dibagi 1, 3. Dikali sama pembilangnya, berarti 9. Ditambah 3 bagi 3, 1. Kali 2. Ya kali 2. 2 berarti 11 per 3. Dah, jawabannya yang C. Nah, lanjut. Ini kayaknya yang terakhir ya. Ah ya, di bagian pembahasan matematika ini yang terakhir. Jadi di sini kan akar 2 ditambah akar 3 per akar 2 dikurang akar 3. Nah, di sini tuh tinggal kita rasionalkan aja. Dari sini akar 2 ditambah akar 3, akar 2 ditambah akar 3 dikali, ini kan minus, berarti plus jadinya kan, akar 2 plus akar 3 gitu kan. Ini per akar 2 minus minus akar 3 dikali akar 2 plus akar 3 gitu kan. Nah, udah, di sini tinggal kali pelangi aja sebenarnya. 2 akar dikali 2 berapa? Akar 2 dikali akar 2 itu berapa? 2. Akar 2 dikali akar 3 itu plus akar 6. Eh, akar 2 dikali akar 3, ini akar 3 dikali akar 2, akar 6. Akar 3 dikali akar 3, 3 per, nah ini kan plus minus nih. Ya udah, berarti di sini 2. Akar 2 dikali akar 2 aja langsung. Baru min 3, min akar 3 dikali akar 3. Berarti min 3 gitu. Jadi di sini kan seharusnya 2 ditambah, ini akar 6 akar 6, berarti bisa dong kita tulis 2 akar 6 gitu kan. Nah, ditambah 3 gitu. Ini per min 1. Nah, di sini kita sama-sama kali min 1. Sama-sama kita kali min 1 biar dia gitu. Jadi di sini min 1 kali min 2, min 2. Min 1 kali min 2 akar 6, min 1 dikali 2 akar 6, min 2 akar 6. Min 1 dikali 3, min 3. Min 3, min 1 dikali 3, min 3. Ini kan min 1 kali min 1, 1. Ya udah, nggak usah kita tulis. Berarti di sini sama aja kayak min 2. Ini kan min 2, min 3. Berarti min 5 dikurangi min 2 dikurangi 2 akar 6. Gitu. Jadi jawabannya itu yang E. Dah, gitu.